Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian tafsir surat Al-Baqarah yang pada pertemuan lalu sudah sampai ayat 227. Baru 226. Tapi kalau terjemahan ya 226. Oh 227, tapi keterangannya baru 226 nggih. Nggih. Kita lanjutkan guru menerjemahkan nggih ayat 228. Nanti biar keterangannya bisa sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang ditolak, istri-istri yang ditolak, yatarabbasna, mereka menahan diri, mereka menunggu, saya juga begitu. Bi anfusihinna, dengan diri-diri mereka, salasata quru'in, 3 kali haid. Wala yahillu, dan tidak halal, lahunna, buat mereka, ayyaktumna, bahwasanya mereka menutupi, menyembunyikan, ma khalaqallahu, apa yang Allah ciptakan, fi arhamihinna, pada rahim-rahim mereka. In kunna, jika adalah mereka, yu'minna billahi, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka, ahaqqu, lebih berhak, biraddihinna, dengan mengembalikan mereka, artinya mengembalikan kepada nikah untuk rujuk. Fi dzalika, dalam hal itu, dalam masa menunggu, dalam masa iddah, in aradu, jika mereka menginginkan islahan, perbaikan. Walahunna, dan bagi mereka istri tadi, mithlu, semisal, alladzi alaihinna, yang menjadi kewajiban mereka, alladzi, yang alaihinna, menjadi kewajiban mereka, bil ma'rufi, dengan baik. Walir rijali, dan bagi laki-laki, maksudnya suami-suami, alaihinna, atas mereka istri-istri, darajatun, derajat. Wallahu, dan Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. At-tolaku, tolak itu, marrotani, 2 kali.
fa imsakun maka menahan, bima'rufin dengan baik, au tasrihun atau melepas, bi ihsanin dengan baik. Wala yahillu lakum dan tidak halal bagi kalian, anta'khudhu bahwasanya kalian mengambil, mimma dari apa-apa yang ataitumuhunna kalian berikan kepada mereka, syai'an sesuatu pun, illa kecuali ayyakhofa bahwasanya keduanya takut, alla yukima bahwasanya tidak bisa menegakkan, hududallahi had-had Allah, maksudnya aturan-aturan Allah. Fa in khiftum maka jika kalian takut, alla yukima bahwasanya keduanya tidak menegakkan, hududallahi had-had Allah, aturan-aturan Allah, fala junaha maka tidak ada dosa, alaihima bagi keduanya, bagi suami istri, fima pada apa-apa yang iftadat bihi dia menebus dengannya. Tilka hududullah itulah had-had Allah, aturan-aturan Allah. Fala ta'taduha maka janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda dan barang siapa melanggar hududallahi had-had Allah, aturan-aturan Allah, faulaika maka mereka itu humudz-dzalimuna mereka orang-orang yang zalim. Sampai ayat ini dulu. Ayatnya agak panjang. 2 ayat dulu nggih. Nanti kita kembali ke ayat yang sudah saya terjemahkan kemarin 227. Ini. Allah berfirman dalam ayat ini, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alimun. Ini pembahasannya masih tentang ilak, gitu ya. Ketika suami itu bersumpah tidak akan mendatangi istrinya. Maka kemarin setelah dia bersumpah, kemudian sampai 4 bulan harus diputuskan, gitu ya. Dia itu mau balik, karena ini bukan tolak, mungkin istilahnya bukan rujuk, nggih. Fa'in fa'u, tapi kalau dia mau balik, ya segera balik, gitu ya. Dianggap sebagai istri, sebagai diberikan hak-haknya. Kemudian kalau yang ayat 227, kalau dia berketetapan hati, berazam dengan tolak, ya segera diputuskan untuk tolak. Jadi tidak boleh digantung, gitu ya. Statusnya masih istri, tidak tertolak, tetapi tidak digauli secara semestinya. Hak-haknya tidak diberikan, maka itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya balik ya segera balik, segera baikan. Kalau misalnya tolak ya segera ditolak, gitu ya. Lah padahal nanti kita gabung dengan ayat sebelumnya, ayat sesudahnya nggih. Kalau itu dia memutuskan untuk tolak, fa innallaha sami'un alimun. Maka Allah itu tahu, gitu ya. Dia tolaknya karena apa? Dia mau balik karena apa? Karena tentunya aturan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini supaya tidak mendolimi si istri,
gitu ya. Maka kalau dia misalnya baikan lagi dengan istrinya dengan niatan, oh sebulan lagi tak ginikan lagi gitu ya, tak ilak lagi gitu ya. Aku bersumpah lagi untuk tidak mendatangi dia. Nanti ben dawa meneh 4 bulan meneh. Nanti balik lagi. Kemudian diulangi seperti itu terus, maka ya Allah tahu gitu ya. Apa yang ada di dalam hatinya, apa yang menjadi niatan dari perbuatannya tersebut. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, dia memilih tolak karena menurut dia yang terbaik adalah tolak, ya sah-sah saja. Karena memang syariat tolak itu ada. Nah, kemudian dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 228 seputar hukum tolak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Perempuan-perempuan yang ditolak gitu nggih. Yang dicerai dalam bahasa Indonesianya, mereka itu menahan diri, mereka itu menunggu dengan diri mereka sendiri, artinya ditahan dirinya sendiri gitu ya, sampai 3 kali masa haid. Para ulama mereka menjelaskan, jadi kalau sudah tadi misalnya 4 bulan, 4 bulan diilak, disumpah untuk tidak didatangi, kemudian akhirnya ditolak, ya berarti tetap dia nunggu 3, gitu ya, 3 kali masa haid, gitu ya. Walaupun itu secara umum, lah kan sudah tidak didatangi 4 bulan, tapi hukumnya memang seperti itu. Sama kalau saya baca dalam kitab-kitab fikih itu, misalnya kalau orang sudah apa bahasanya nih, sudah tidak haid lagi nih, apa bahasanya? Menopause gitu ya. Sudah tidak bisa haid lagi, kemungkinan kan rahimnya sudah tidak bisa isi lagi, tidak bisa punya keturunan lagi. Lah kalau ditolak bagaimana? Apa wis langsung rampung gitu ya. Karena kan salah satu hikmahnya menunggu itu untuk memperjelas dalam masa tunggu itu dia hamil atau tidak. Salah satu hikmahnya seperti itu. Tapi para ulama ya mengatakan, kalau misalnya dia itu sudah tidak bisa punya keturunan karena waktunya sudah habis, sudah tidak haid gitu ya, ataupun karena penyakit, jadi selama menjadi istri itu memang tidak bisa punya keturunan, ya tetap harus menunggu 3 gitu ya. Ya bahasanya lah kalau sudah tidak haid, quru ini diartikan apa? Ya diartikan waktu 3 bulan. Karena secara umum siklusnya wanita datang bulan, datang haid itu kurang lebih 3 bulan. Dikembalikan secara hukum umumnya gitu ya. Memang gitu ya, para ulama itu berselisih di lafal quru. Maka kalau di mushaf terjemahan mungkin itu kan diterjemahkannya kan juga quru ngaten nggih? Atau ada langsung diartikan sucian atau haid gitu napa mboten? Diartikan quru gitu ya. Jadi tidak penerjemahnya tidak memilih satu dari 2 pendapat, karena memang quru itu kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai lafdun mustarak. Satu lafal yang bisa bermakna 2 dan maknanya itu berlawanan. Gitu. Jadi bisa diartikan quru itu adalah suci gitu ya, waktu tidak haid, bisa diartikan haid gitu ya. Maka mungkin karena 2 pendapat ini, maka banyak penerjemah yang menerjemahkan salah satu quru itu ya cuman 3 quru gitu ya, tidak memilih salah satu dari 2 pendapat. Tapi Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, beliau memilih bahwa quru itu maknanya adalah haid. Karena secara waktu, kalau quru itu diartikan sebagai haid, itu masanya lebih panjang sedikit gitu ya. Artinya kemungkinan untuk dia hamil dalam waktu ini itu lebih kecil gitu ya, atau mungkin hampir tidak ada gitu ya, karena sudah 3 kali masa haid. Maka dalam Islam, kalau dalam fikih itu disebutkan tolak itu ada 2. Ada istilah tolak sunnah, ada istilah tolak bid'ah gitu. Tolak sunnah itu bukan sunnah-sunnah yang berpahala, itu bukan, tapi tolak dengan cara yang diajarkan oleh Islam.
Nah, tolak sunnah itu kapan bisa dilakukan? Tolak sunnah itu bisa dilakukan kalau seseorang perempuan ditolak selama masa suci tapi belum pernah digauli. Jadi suci, belum pernah digauli, ya mungkin berapa hari atau berapa jam gitu ya setelah suci, kemudian ditolak. Nah, itu yang ulama sebutkan sebagai tolak sunnah gitu ya. Kalau tolak bid'ah itu ketika perempuan sedang haid gitu ya, atau ketika dalam masa suci tetapi sudah digauli. Itu mereka istilahkan sebagai tolak bid'ah. Sampai para ulama ada yang mengatakan yang membahas atau yang berselisih pendapat apakah sah tolak bid'ah itu gitu ya. Jadi tolak pas haid itu sah apa enggak? Kalau dosa, dosa. Banyak ulama, banyak madhab mengatakan bahwa tolak bid'ah itu dosa untuk dilakukan. Gitu. Jadi ya tolak itu memang sesuatu hal yang yang tidak boleh digunakan untuk main-main. Jadinya kalau memang mau tolak itu ya waktunya harus disesuaikan, dipikir tenanan, tidak marah kemudian mengucapkan lafal tolak, karena tidak semua waktu itu sesuai anjuran Islam dalam mentolak seorang istri. Jadi kembali tadi, untuk menghitung salah satu kuruknya, salah 3 kali haid, kalau misalnya perempuan itu ditolak pada masa suci, kita ini membahas yang kuruk diartikan haid dulu, bahwa dia itu suci, kemudian haid, itu haid pertama, kemudian suci lagi, haid kedua, suci lagi, haid yang ketiga, selesai haid, masa iddahnya selesai. Jadi masa iddah selesai dengan selesainya haid yang ketiga. Jadi setelah itu bebas, masa iddah selesai, gitu ya. Kalau itu dimaknai sebagai suci, tadi ditolak ketika suci tapi belum digauli. Pertama niku. Jadi sucian itu dimulai dari itu. Karena apa? Karena kondisinya kondisi suci, belum digauli dan tidak dalam keadaan haid. Kemudian haid suci yang kedua, haid suci yang ketiga. Waktu haid yang ketiga gitu ya, setelah ditolak dalam keadaan suci tadi, bersamaan dengan mulainya haid itu selesai masa iddahnya. Jadi kalau dari waktu relatif panjang yang memaknai bahwa kuruk itu adalah haid. Maka kalau dalam hal seperti ini, dua hal yang diperselisihkan, mana yang lebih aman? Ya lebih aman dicari yang lebih panjang gitu ya. Karena biar kalaupun itu yang benar adalah masa suci, ya dipunjuli sithik gitu ya. Tapi kalau yang benar itu adalah haid, makna dari kuruk, ya artinya ya dilui sithik kan tidak apa-apa. Jagan-jagan kalau memang yang terjadi bahwa kuruk itu adalah haid. Wallahu a'lam bishawab. Artinya dua-duanya itu merupakan pendapat para ulama. Nah, pada masa haid ini wala yahillu lahun ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Tidak halal mereka itu menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah pada rahim-rahim mereka. Yang pertama ini dimaknai sebagai janin gitu ya. Artinya kalau dalam masa iddah itu ternyata hamil, maka iddahnya lebih panjang. Jadi iddah itu kan 3 kali kuruk, 3 kali haid kalau pendapatnya Imam As-Sa'di gitu ya. Kalau dia ternyata hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Jadi kan sudah nunggu 3 bulan, ternyata bulan kedua hamil, misalnya kalau mungkin gitu. Jadi bukan bulan pertama, dari bulan kedua ternyata hamil, jadi tambah 9, ya jadi 11 bulan. Masa iddahnya jadi 11 bulan. Ya memang ayat ini wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru itu memang bagi
perempuan-perempuan atau istri-istri yang tidak hamil. Kalau sedang hamil ditolak, ya apa? Batas iddahnya itu sampai melahirkan. Walaupun mungkin di zaman Rasulullah itu, kalau tidak salah di zaman Nabi, ada kejadian ditolak 1 bulan sesudahnya lahiran, gitu ya. Buh karena apa gitu ya? Kok perempuan hamil kok ditolak karena apa? Tidak diceritakan. Tapi sebelum sampai 3 bulan itu sudah melahirkan. Ya iddahnya sampai situ, gitu ya. Iddahnya sampai dia melahirkan. Nanti dibahas di surat At-Tolak. Jadi di sini salah satu hikmah kenapa harus menunggu 3 kali atau 3 waktu, 3 kali haid, karena tadi biar jelas apakah dia itu sudah mengandung dari suaminya yang pertama tadi. Kalau dia itu apa bahasanya? Bahasanya kalau dalam bahasa kita isi gitu ya, artinya hamil gitu ya, ya tidak boleh ditutupi, tidak boleh, wah daripada aku iddah saya lebih lama lagi, saya sudah tidak tahan dengan suami saya yang ini, tak tutupi wae gitu ya, biar selesai iddahnya nanti saya bisa langsung nikah lagi dengan orang lain. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu tidak boleh lakukan. Kemudian pendapat yang kedua, bukan pendapat yang kedua, tafsiran yang kedua, bahwa ma khalaqallahu fi arhamihin itu adalah haid. Apa maksudnya haid? Kadang-kadang perempuan itu kan haidnya tidak teratur, artinya kadang-kadang ya maju, kadang-kadang mundur, gitu ya. Lah perhitungannya itu harus pas, jangan dicepetke, gitu ya. Saya haid, wah haid pertama, setelah sepekan suci, lagi seminggu khusus iki wis haid meneh, gitu ya. Kemudian ternyata di minggu kedua dia mengaku sudah haid, suci lagi. Kemudian baru 2 pekan, saya sudah haid lagi. Kemudian belum sampai kurang lebih berapa? Baru 1,5 bulan mungkin gitu ya. Dia mengaku bahwa sudah haid 3 kali, gitu ya. Nah itu enggak boleh, gitu ya. Ya harus apa adanya. Kalau memang maju, kebetulan karena pikiran stres gitu kemudian jadi tidak teratur, ya udah masalah, gitu ya. Artinya ya tetap kapan haid dia mengaku haid, kapan tidak haid ya tetap mengaku tidak haid, gitu ya. Atau sebaliknya, kalau wanita dalam masa iddah itu kan tetap dirawat oleh suami, tetap berada di rumah suami, karena mungkin saking cintanya kepada suami diundur-undur, gitu ya. Mbok menawa nanti suami saya mau merujuk saya, gitu ya. Saya haid, gitu ya. Yang seharusnya 1 bulan sudah haid lagi, rotok mundur 1,5 bulan, gitu ya. Baru haid lagi, gitu ya. Jadi diundur-undur karena apa? Biar mendapat nafkah yang lebih atau berharap bahwa suaminya mau merujuk dia. Nah itu juga tidak boleh. Maka aturan dari Allah bahwa apa yang ada di dalam rahimnya, entah itu tadi dia jadi hamil ataupun berapa lama masa haidnya, gitu ya, itu harus jujur diungkapkan ya seadanya, tidak dibuat-buat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini? Kalau masalah itu yang ditutup-tutupi haidnya, mungkin kan urusannya pribadi antara dia dengan suami. Tapi kalau haidnya itu, kalau yang ditutup-tutupi itu adalah kehamilan, itu dosanya bertumpuk-tumpuk, gitu ya. Beberapa dosa atau beberapa kemungkinan yang terjadi kalau ternyata dia hamil dan tidak ngomong hamil, kemudian menikahi orang lain lagi. Ada hadis yang menyatakan haram bagi seorang laki-laki, apa bahasanya untuk menyiram dalam hadis agama. Intinya kalau orang sudah hamil itu tidak boleh digauli oleh laki-laki yang lain. Intinya seperti itu. Saya lafal hadisnya agak lupa. Artinya kalau dia tidak mengaku kan ada kemungkinan seperti itu. Dia nikahnya jadi tidak sah karena dalam posisi tadi hamil. Karena hamil kan belum selesai masa iddah. Kok masa iddah belum selesai kok menikah dengan laki-laki lain, berarti kan tidak sah. Artinya dia masih haknya suami yang pertama, tapi karena ketidakjujurannya dia menjadi suami yang
kedua. Mungkin suami keduanya tidak tahu, tapi bagi perempuan ini ya dosa, nikahnya tidak sah. Bisa seperti itu. Bisa juga dia memutus atau merancukan, membingungkan nasab. Ini nasabnya ke siapa? Nasab kan urusannya nanti ke hak waris. Yang seharusnya anak ini punya hak waris dari bapaknya yang pertama, jadi terputus, gitu ya. Dia tidak mendapatkan hak waris dari bapak yang kedua, malah jadi dapat hak waris dari bapak yang kedua. Atau bahkan mungkin lebih bahaya lagi kalau dia perempuan nanti nikah. Walinya bukan wali dia kan gitu ya. Seharusnya walinya itu bapaknya yang pertama, malah jadi bapaknya yang kedua yang sebenarnya bukan walinya. Lah kan mungkin anaknya tidak tahu, tapi ibunya kan tahu gitu ya. Maka itu dosa-dosa yang timbul yang memungkinkan atau yang dimungkinkan ketika dia menutupi kehamilan dia. Nah, itu sangat berbahaya, tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang ditolak. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islahan. Jadi dalam masa iddah, kalau iddah itu belum selesai, suami yang mempunyai hak untuk rujuk. Bahasanya seperti itu. Sampai para ulama menjelaskan, walaupun mungkin si istri tidak mau, mungkin masih marah atau kenapa gitu ya, tapi haknya berada di tangan suami kalau belum selesai masa iddah. Kalau selesai masa iddah mau rujuk, bahasanya seperti itu ya, ya harus diulangi dengan nikah baru. Nikah baru itu ya harus ada walinya, harus ada maharnya, harus ada saksinya. Kalau sudah selesai masa iddah. Tapi kalau belum selesai, karena masih satu rumah, langsung secara perbuatan atau secara lafal omongan itu bisa langsung balik lagi kepada suaminya yang mentolak tadi. Dan itu haknya itu berada di tangan suami. Tetapi di sini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala in aradu islahan. Jadi suami yang merujuk lagi istrinya itu harus diniati karena perbaikan. Harus diniati karena ya pingin kebaikan buat rumah tangganya. Bukan untuk memadoroti istri. Tolak boleh 3 kali. Tak tolak sih gitu ya. Kemudian ini kok ternyata setelah tolak dia tahu belum hamil, misalnya seperti itu. Biar lama masa iddahnya tak rujuk, saya gauli lagi sampai hamil lagi tak tolak. Gen iddahnya jadi 9 bulan. Nanti komen dundur-undur terus. Bagaimana dia memungkinkan untuk memperpanjang masa iddah istrinya, dia lakukan. Ya itu tidak boleh. Tetapi harus ada niatan bahwa itu akan memperbaiki hubungan dia dengan istrinya. Gitu. In aradu islahan. Ini menjadi syarat bolehnya rujuk. Gitu ya. Ada niatan baik dari suaminya. Nah kalau ternyata niatannya itu niatan yang buruk, ya dia dosa. Allah yang maha tahu dengan niatnya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi ini indahnya Islam bahwa dulu di masa jahiliyah perempuan-perempuan Arab itu kan kedudukannya sangat jauh daripada laki-laki gitu ya. Tetapi dalam Islam perempuan-perempuan atau istri-istri itu mereka mempunyai hak gitu ya, walahunna, dan bagi mereka gitu ya. Itu maksudnya istri-istri punya hak sebagaimana mereka juga punya kewajiban. Bisa dipahami nggih? Jadi istri itu bukan teman hidup kita yang dia mempunyai kewajiban kepada suami gitu ya. Pokoknya istriku wajib ngene karo suami, tapi tidak dipedulikan hak istri, itu tidak boleh. Maka Allah memperingatkan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan istri-istri itu punya hak sebagaimana mereka punya kewajiban untuk berbuat baik. Artinya mereka juga punya hak dari suami bahwa suami itu berbuat baik kepada mereka. Jadi jangan cuma menuntut istri untuk berbuat baik kepada suami, tidak. Bahwa perempuan itu juga punya hak untuk dibaiki gitu ya. Lah oleh siapa? Ya salah satunya oleh
suami-suami mereka. Jadi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya bagi suami ketika tadi bahwa rujuk itu berada di tangan suami, keputusannya ya tetap memikirkan maslahat bagi si istri gitu ya. Istri itu juga punya hak, punya kewajiban, suami juga punya hak, juga punya kewajiban. Nah, itu harus diperhatikan bahwa itu akan melanjutkan tolaknya sampai masa iddah selesai atau tadi mau rujuk dengan niatan untuk kebaikan. Walir rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki atas mereka itu derajat. Artinya memang kalau segi keutamaan atau hak yang diberikan oleh Allah, laki-laki itu lebih banyak, laki-laki itu lebih tinggi gitu ya. Bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga ada pada laki-laki. Kemudian kewajiban untuk melayani itu juga kepada laki-laki. Tapi dengan banyaknya kewajiban istri kepada dia, tentunya suami juga punya kewajiban-kewajiban kepada istri. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Artinya dalam menentukan hukum-hukumnya itu Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Tentunya yang diputuskan oleh Allah, yang menjadi syariat Allah itu adalah yang terbaik. Kemudian ayat yang kedua, at-tolaku marrotani, bahwa tolak itu 2 kali. Tolak di sini adalah dalam bahasa fikihnya itu tolak roj'i, gitu ya. Tolak yang masih memungkinkan untuk rujuk. Jadi kalau tadi kan kalau yang kita tahu kan tolak itu kan 3 kali, nggih. Tapi yang bisa untuk rujuk itu hanya 2 kali. Maka di sini at-tolaku marrotani, tolak itu 2 kali. Walaupun ya banyak perselisihan ulama di pembahasan tolak. Kalau misalnya 3 kali berulang sudah jatuh 3 atau masih 1 tolak, itu kan pembahasan para ulama. Banyak perselisihan dalam hal tersebut. Tapi secara umum bahwa tolak itu, tolak yang memungkinkan untuk balik itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, aturannya cuma 2 kali. Karena memang pada zaman dulu, di zaman jahiliyah, tolak itu juga dipakai oleh laki-laki untuk mendolimi perempuan. Tolak rujuk, tolak rujuk, tolak rujuk, tolak rujuk, itu sak-sai gitu ya. Maka dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tolak yang boleh rujuk itu hanya 2 kali. Nah, pada tolak yang pertama, yang kedua itu ada pilihan. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Maka boleh imsak, ditahan. Artinya ditahan pernikahannya, tidak jadi dilepas pernikahannya. Jadi rujuk lagi. Itu boleh, masih boleh dalam tolak pertama dan tolak kedua, tapi juga dengan syarat bima'ruf, dengan baik. Artinya dengan niatan baik, dengan kelakuan yang baik. Atau tasrihun biihsan, atau dilepas. Jadi misalnya tolak 1, ternyata dalam masa menunggu tolak ini ya tidak ada perbaikan, atau mungkin ya tetap sama marahnya, atau tetap memang dihitung sudah tidak bisa dipertahankan lagi pernikahannya, ya boleh 1 kali tolak langsung selesai gitu ya boleh. Tetapi juga melepaskan dengan cara yang baik. Nah, salah satunya melepaskan dengan cara yang baik itu adalah wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Suami tidak boleh meminta harta yang telah diberikan kepada istri. Mungkin dulu saking cintanya, rumah ini saya belikan untukmu. Bahasanya seperti itu ya. Sertifikat atas nama istri, beli mobil atas nama istri, motor atas nama istri, dikasihkan. Barang tolak, anyel, kabeh dijaluk gitu ya. Itu tidak boleh gitu ya. Apalagi kalau ini urusannya tentang mahar gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah cinta itu kan mahar apapun kan dikasih gitu. Maharnya apa? Misalnya rumah, maharnya apa? Motor, maharnya kebun dan lain sebagainya. Dikasihkan semuanya. Tapi ketika sudah mau putus, sudah tolak, mesti kan tolak terjadi kan karena ada ya kebencian, kemarahan kan gitu ya. Wis kowe tak tolak, kabeh tak
jaluk meneh. Ya itu tidak boleh. Gitu ya. La yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Maka di sini perlu dalam hidup berumah tangga itu dipisah. Ngoten nggih. Dalam Islam itu tidak dikenal bahasanya apa nih? Harta gonogini gitu ya. Ya gonogini itu misalnya ya harus jelas. Misalnya ini rumah berdua 50-50 misalnya gitu ya. Atau berapa persen itu harus jelas. Karena nanti berkaitan dengan warisan, berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Walaupun tolak itu tidak diharapkan, tetapi kalaupun itu terjadi, ya hukum-hukum yang lain itu bisa berjalan dengan semestinya. Hak istri mana, hak suami mana, gitu ya. Artinya kalau memang secara jelas sudah diberikan kepada istri, walaupun kan mungkin berikan kepada istri kan tidak ada yang tahu, gitu. Kan tidak perlu kita seperti jual beli ada kwitansinya, ada serah terimanya, itu kan tidak seperti itu. Yang tahu ya hanya suami dan istri. Tapi kalaupun tolak itu terjadi gitu ya dan harus berpisah, maka itu tadi bagi si suami tidak halal untuk meminta lagi apa yang sudah diserahkan kepada istrinya. Ya terutama tentang mahar tadi. Gitu ya. Maharmu biyen njalukmu akaken gitu ya. Tak jaluk separuh meneh gitu ya. Sekarang tolak itu tidak boleh. Artinya itu semua menjadi hak istri. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali keduanya itu takut bahwasanya mereka berdua tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah.